Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Purbolinggo, di pangkat rambut, apa namanya Pak? Sitojo. Beli orangnya. Ini. Awas yang orang mandor. Ini mereka akan menjadi saksi bahwa dalam saat hujan yang sangat besar ini, saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hujan itu akan berhenti dalam 5 menit ke depan. Kita lihat bagaimana hujan itu. Ya, kita saksikan hujan itu seperti apa di luar. Ya, oke. Oh, jelas semua. Nah, sudah. Demikian keadaan hujan ini, saya akan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Masih hujan ya, saya baru berdoa. Kita tunggu sampai 5 menit ke depan. Dan bagaimana situasi pangkat rambut itu? Ya, berusaha menutup kiosnya karena hujan. Dan Anda mendengar suara petir. Ini letaknya di Jalan Mayor Jenderal Sumpono, Purbolinggo. Kira-kira 20 meter utara dari arah utara terminal kota Purbalingga. Di depan mantan Indorizki Purbalingga. Sekarang kalau tidak salah tanggal 8 Desember tahun 2014. Anda lihat perkembangannya, hujan ini sudah mulai mengecil.
Ya. Dari awan yang terpecah sehingga turun menjadi rintikan hujan. Di sana sudah habis. Tidak ada awan lagi yang terpecah. Sehingga tinggal sisa-sisa dari pecahan awan tadi. Walaupun cuaca masih sangat mendung, awan itu sudah tidak memecah di atas sana. Dan perlahan-lahan rintik hujan itu kian mengecil. Demikian kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini peringatan bagi para masyarakat yang tergoda oleh seperti gerakan-gerakan Islam, Darul Islam, ISIS, dan sebagainya, pokoknya yang mengatasnamakan Islam. Tetapi mereka tidak pernah mempraktekkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Dan tidak bisa membedakan antara sunnah Nabi Muhammad SAW dengan pendapat orang yang menggunakan nama Rasulullah SAW sebagai perisai agar kelompok mereka terpilih menjadi pemimpin masyarakat, atau agar kelompok mereka dijadikan sebagai pihak yang harus menentukan segala suatu keputusan bagi masyarakat umum. Nah, selagi menanti rintikan ini selesai hingga mengering, saya akan jelaskan beberapa hal. Yang pertama, Anda harus mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Esa. Tidak ada satupun yang menyamainya, dan tidak ada satupun yang dijadikan putra oleh beliau, atau dijadikan kakak, adik, dan sebagainya. Jadi hal Allah bukan hal struktur atau sistem administrasi ataupun kekeluargaan. Allah adalah Allah yang maha kasih dan maha menentukan, maha berkehendak. Dan beliau, Allah itu Esa. Kedua, segala urusan Allah melalui para malaikat yang wajib kita ketahui, yaitu 10 malaikat. 10 malaikat yang wajib kita ketahui, diantaranya Malaikat Jibril atau Rohul Qudus. Malaikat itu yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasulnya. Sehingga disimpulkan, malaikat itu yang sanggup dan dapat berhadapan langsung dengan Allah, juga dapat hidup di antara para manusia. Dan tak satupun manusia yang sampai ke hadirat Allah, sebab Allah Maha Kudus, Maha Suci, sedangkan manusia adalah lebih bergantung kehidupannya kepada alam semesta, yang tentunya Anda dapat berpikir bahwa sumber-sumber kehidupan alam semesta berasal dari sesuatu yang tidak layak menjadi layak. Contohnya, telur. Jika Anda dalam keadaan bersih, kemudian Anda terkena telur yang pecah, Anda akan mengatakan itu kotoran. Tapi kalau telur itu sudah digoreng, Anda akan mengatakan itu makanan. Dan bagaimana hal itu dapat mensucikan manusia? Tidak mungkin. Sesuatu yang berasal dari hal yang diucapkan disebut sebagai kotoran, dan kemudian ditelannya sehingga menumbuhkan tubuh, manusia itu akan berpikir bahwa dirinya lahir kotor. Nah, tidak mungkin hal yang kudus dapat disentuh oleh yang kotor. Pasti ada yang menjaga.
pada waktu Rasulullah SAW melakukan perjalanan langit, Isra Mi'raj, dan beliau dipanggil Allah juga dilapisi oleh 7 macam cahaya. Sehingga jangan pernah mendengar atau percaya bahwa di dunia ini ada yang pernah berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kecuali para rasul itu sendiri, dan itu adalah lapisan-lapisannya yang para rasul dan nabi itu juga tidak melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi malaikat Jibril itu adalah nur atau yang malaikat yang bisa berhadapan dengan Allah, juga bisa berhadapan dengan dia. Yang lain seperti Mungkar, Nakir, Malik, Ridwan, penjaga surga neraka, dan malaikat Israfil, malaikat ada Israel pencabut nyawa dan sebagainya. 10 nanti Anda bisa membaca. Jadi pada kesimpulannya, barang siapa percaya kepada Allah, tidak harus melakukan segala sesuatu yang mewakili Allah melebihi batas. Sebab dirinya saja belum tentu diterima Allah. Jadi misalnya ada kalimat-kalimat bagaimana asal mula negara Islam itu menghukum para manusia yang dengan salah, ada pencuri yang dipotong tangan, ada pembunuh yang dibunuh dan sebagainya. Hal itu belum sepenuhnya benar. Karena Anda harus mengingat bahwa di daerah Arab, di daerah Mekah, juga dulu ada Fir'aun. Di daerah Israel juga ada raja-raja zalim. Ada raja-raja zalim serupa Fir'aun, Namrud dan sebagainya yang akan menghancurkan Ka'bah. Dan Anda harus mengingat, pengikut mereka juga jutaan. Dan mereka punya keturunan. Jadi keinginan raja dahulu juga masih melekat di dalam keinginan dalam diri mereka. Jadi Anda harus berhati-hati. Yang penting logika dan rasio kita tertuju kepada Allah, berserah, memuliakan Allah, yaitu Allah yang memiliki segala-galanya. Dan kita hanya menyembah sesuai dengan kodratnya, yaitu manusia, jin, setan, jin dan malaikat diciptakan hanya untuk menyembah. Kita kembali ke kerjaan. Ya, mulai rintiknya semakin mengecil. Nah, bagaimana Anda bisa membedakan antara golongan Islam yang menyesatkan Anda dengan golongan makhluk Allah yang menuntun Anda? Golongan Islam yang memberontak kepada pemerintah dan pemerintah sendiri yang menghujat Islam adalah keduanya tidak benar. Jadi, mereka memiliki pertanda khusus, yaitu mengizinkan, melegalkan, dan menghendaki hal-hal yang berlawanan dengan ajaran Allah. Ajaran Allah yang utama adalah menghadap Allah dalam sholat, dalam doa, zikir, dan sebagainya. Tetapi para pelaku anti Allah yang menggunakan simbol-simbol Islam, organisasi dan sebagainya, sesungguhnya mereka adalah pencopet. Dan ilmu copet yang paling aktual, yang paling menjadi dasar ilmu mereka adalah berbohong, menipu pandangan, menipu dengan ucapan, dan menipu dengan gerak. Jadi, dalam istilahnya adalah menginjak Al-Quran. Jadi ilmu dasar mereka adalah menginjak Al-Quran. Nah, kita percaya lagi.
Ya, tadinya awan sudah menjauh, ternyata ada yang memukul dengan kekuatan supranatural sehingga terpecah lagi. Mari kita prediksi. Ini berangsur membesar lagi. Sudah nggak? Mau nggak? Mau. Oh, ternyata laser. Ternyata ada radar menangkap gelombang magnet energi yang melapisi para awan, dan di benua lain ada yang menangkap gelombang itu, sehingga mereka tahu bahwa ada usaha untuk melindungi awan dengan energi supranatural atau energi Allah. Kemudian gelombang itu disapa dengan istighfar, sehingga awan di sebelahnya hancur. Demikianlah pengkhianatan kaum Islam yang sudah memiliki kedudukan dan menguasai perangkat-perangkat yang seharusnya untuk menjaga dan melindungi umat manusia. Kalau Anda tidak percaya, silakan Anda membuka situs internet para pelaku pengkhianatan kepada bangsa dan kepada umat Islam. Dan di dalam pembicaraan mereka pasti akan menyebut kekuatan adalah pemerintahan dan teknologi. Sehingga hal itu dapat disimpulkan sebagai satu tambahan lagi tanda-tanda para kemunafikan adalah lebih mengandalkan teknologi dan pemerintahan daripada mengandalkan Allah. Ya, saya ulang berdoa lagi supaya yang lain segera terlindungi dan hujan berhenti, karena awan itu yang hancur cukup dalam jumlah yang mereka tembak saja. Bismillahirrahmanirrahim. Anda melihat bahwa pemilik pangkas rambut juga segera pulang karena hujan. Diprediksi sampai malam hari oleh para beliau.
dan mengecil lagi. Hujan pun mengecil lagi. Kembali kepada pelaku kemunafikan, yaitu mereka menginjak Al-Quran, lebih percaya teknologi dan pemerintahan daripada para rasul. Selain daripada itu, mereka juga ada yang membakar dupa dengan alasan untuk mengharumkan ruangan, dan itu ternyata tradisi di Arab demikian. Padahal Anda tahu sendiri bahwa dupa apapun bentuknya adalah najis, dan apapun bentuk najis itu akan dihuni oleh para iblis. Jadi jika para muslim yang palsu atau munafik ingin Anda ketahui, jadi mereka adalah pelaku hal yang demikian. Dan biasanya energi mereka lebih besar daripada energi Anda. Karena di dalam lapisan tubuhnya ada panas, ada tekanan kepada siapapun yang diajak bicara. Maka jika Anda ingin mengetahui bahwa banyak kaum yang demikian, jangan pernah berhenti beristighfar. Benar, kita melihat keadaan hujan. Sudah berhenti. Ya. Anda lihat yang tadi demikian dekat. Orang sudah berani berjalan tanpa payung. Ya. Tidak mungkin kalau suruhannya besar, mereka berani berjalan tanpa payung. Ini terbuka di halamannya, di halaman terbuka, jadi tidak ada atap. Ini hanya sekedar pakai payung. Ya, mereka segera naik angkutan kota. Ya. Ya, jadi para muslim yang munafik itu sudah tersebar di seluruh jagat ini. Dan inilah adalah wabah internasional yang disebut sporadis. Sporadis adalah gelombang massa merebut pemerintahan untuk menghalau agama dari pemerintahan-pemerintahan tersebut. Yang disebut separatis. Biasanya mereka mengawali gerakan dengan separatis dan dari lokal di daerah masing-masing, kemudian membesar tingkat provinsi, dan akhirnya menguasai parlemen. Dan jika sporadis itu sudah berkuasa atas parlemen, tentu mereka akan berusaha menghapus hukum dan peraturan yang sesuai dengan agama-agama itu, dan akan melemahkan kedudukan serta kekuatan agama itu sendiri. Dan saya melihat hal itu sudah berada di Indonesia. Dan saya pun tahu segala hal yang ada di Indonesia ini, dari pemerintahan maupun keadaan di daerah dan perbankan dan sebagainya, di mana sporadis itu sudah mendominasi dan masyarakat sudah tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengikuti arus mereka, yaitu sesat, kafir. Mau menjalankan perniagaan, mau melakukan perniagaan untuk melayani kaum haram, yaitu berusaha haram, berniaga haram, juga melakukan prostitusi, akan bisa mendekat atau menjalin hubungan dengan para pejabat-pejabat. Tapi kalau yang murni di dalam tauhidnya,
menjalankan Islam dengan sungguh-sungguh, jangan harap memperoleh apa-apa yang baik dari mereka. Kita lihat lagi. Saya terus berdoa. Subhanallahirrahmanirrahim. Hujan sungguh-sungguh telah berhenti. Tinggal kita rintiknya saja. Dan awan di atas juga sudah nampak cerah walaupun ini agak sore. Dan saya bertanya lagi kepada Anda. Apabila hal ini terjadi di mana-mana dan tidak ada yang berikhtiar seperti saya berdoa, tentu hujan tidak akan berhenti dan banjir akan melanda daerah-daerah. Maka saya ulang sekali lagi. Hormatilah Allah. Dan renungkanlah bahwa Allah itu Maha Kudus. Jangan terlalu percaya diri bahwa Allah akan menerima Anda
Tapi berusahalah untuk suci seperti Allah. Segala sesuatu yang di rumah Anda dibersihkan supaya tidak ada najis, sehingga ucapan Anda dan pembicaraan Anda tentang Allah akan didukung oleh suasana yang suci. Dan janganlah berkata-kata kotor, jangan membicarakan orang lain, kejahatan orang lain hanya dengan akal dan pikiran saja, tanpa fakta dan sebagainya. Apalagi memfitnah dan mengadili orang lain. Dan kemudian sucikan segala sesuatu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Anda sempat melihat musola atau rumah ibadah yang kotor, jangan segan-segan untuk melakukan pembersihan. Dan kemudian yang paling utama adalah tidak menyamakan Allah dengan makhluk sesembahan siapapun. Dan selanjutnya tetap berusaha untuk sholat selagi Anda bisa, berusaha untuk selalu menyebut nama Allah selagi Anda dalam keadaan apapun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Anda dalam masalah yang jelek, yang buruk, alhamdulillahirabbil alamin. Jika Anda melihat diri Anda dalam keadaan yang baik, dan subhanallahal-azim, subhanallahal-azim, subhanallahal-azim. Apabila Anda mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang tidak mungkin manusia bisa melakukan. Dan selebihnya, Anda tidak boleh berbaur, terpengaruh dengan orang-orang yang menginjak Al-Quran, juga orang-orang yang lebih percaya kekuatan senjata, teknologi, dan pemerintahan daripada kekuatan Allah. Selebihnya, apa yang Anda punya, ikhtiarkan untuk menjadi berkat bagi orang lain, alat pertolongan bagi orang lain. Juga Anda harus berusaha untuk melindungi diri Anda dari anarkisme, dari serangan, dari segala sesuatu yang mendesak iman Anda. Dan jika mereka banyak, tahajudlah di tengah malam. Jika mereka 1-2 orang, Anda yang lebih banyak, kunjungi mereka dan berusaha untuk menyadarkan. Saya kira kita lihat keadaan hujan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah berhenti. Ya. Orang berjalan kaki sudah tanpa payung. Yang tadinya ditutup kepalanya juga bisa dibuka. Abang baca, pengendara baca. Berapa menit proses dari pembicaraan pertama dengan saat ini kita belum hitung, tapi tidak sampai berlarut-larut atau berharian. Terakhir, ya. Mari kita berucap alhamdulillahirabbil alamin karena menyaksikan kebesaran dan mujizat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui peristiwa alam dan melalui pembicaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.